Aku ke Batam mau dilaporkan ke Polda. Dia tersinggung orang-orang yang punya anjing tuh. Ya. Pas lo Dewan Penasihat Pembinanya anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin, Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian hingga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dan mengikuti majelis ilmu di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, sementara kita melihat saudara kita yang lain yang tertimpa musibah. Mereka saat ini dalam keadaan mencekam karena terus ada saja banjir bandang susulan yang membuat mereka trauma. Setiap turun hujan membuat saudara-saudara kita trauma di semua daerah yang terkena musibah, baik di Sumatera Barat, di Sumatera Utara maupun di Nangro, Aceh, Darussalam. Untuk itu maka kita buktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan peluang bagi kita untuk merasakan kenyamanan, keamanan, ketentraman dalam beribadah. Semoga nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita dan kepada seluruh anak keturunan kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian, sebenarnya saya mengadakan safari dakwah ke Kota Pekanbaru ini sudah lebih 1,5 tahun yang lalu, ketika istri pertama saya masih ada, dan sekarang yang saya bawa istri yang kedua. Jadi alhamdulillah istri saya sudah 2 Pak, tapi bukan batambuah, baru mengganti baru. Alun baga alun talok untuk batambuah leh, mengganti barunya. Dari bini pertama alhamdulillah dapat anak 6, bini kedua langsung dapat anak 2. Ya. Jadi dari bini kedua kok alun diproses leh anak yang berikutnya. Sedang dalam perencanaan. Bapak sekalian, saya sendiri lahir dan besar di Kota Medan, di Jalan Utama Kota Masum, Kelurahan Kota Masum, 1 kilometer kurang lebih dari Masjid Raya Medan. Kemudian orang tua saya asli Pariaman, nagarinya Mangguang, kecamatannya Pariaman Utara, dari desa yang berseberangan. Ibu desa Ampalu bersuku Tanjung, ayah desa Tanjung Sabar bersuku Mandailiang. Kemudian setelah gempa 2009 saya hijrah pindah dari Medan ke Pariaman atas permintaan mamak-mamak di kampung untuk berdakwah di kampung karena melihat kondisi kampung yang memprihatinkan. Mohon maaf kalau sebagian bapak ibu melihat ceramah saya, banyak sebagian orang tersinggung. Mbak Ustaz menyabui keburuan kampung awak, jangan buru-buruan kampung awak. Amo tak memburukan kampung awak sebab kampung awak lah memanglah buruk. Memanglah buruk kampung awak Pak. Ya, saya besar lahir di Medan. Kalau di Kota Medan tuh ada diskotik Pak Ibu sekalian. Ada diskotik, ada orang mabuk-mabuk, tapi itu dalam ruangan. Dalam ruangan, dan kondisi di Medan itu Islam dengan Kristen itu hampir sama banyak, 50-50, hampir sama banyak. Jadi kalau di Medan banyak
diskotik, banyak orang mabuk, itu wajar karena imbang jumlah orang Islam dengan orang Kristen itu hampir bersamaan banyaknya. Tapi kalau di kampung saya, ini mohon maaf nih, jangan berang-berang orang Pariaman kan boleh, kok dek saya ngambo kok, ya. Kok kadang komentar berang-berang tapi tidak sadar jole, ya. Sajak saya tinggal di kampung baru saya tahu orang Patang Mukui di kampung Ambo borken sampai malaki subuh. Ya ndak papanya orang Supariaman. Tuh, jangan berang sana Ambo di Pariaman itu nyatonya, ya. Bahkan saya baru tahu orang Patang Mukui sampai tengah malam tuh mabuk-mabuk berserakan botol-botol minuman keras. Pertanyaannya, di mana keberadaan nenek mama alim ulama cedek pandai bunuh kanduang? Ya, kalau falsafah ndak tangguang, bantu memang lidah ndak betulang falsafah tuh. Rancak sebenarnya rancak, prakteknya bah. Ya. Nah, kemudian mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya lahir besar di Medan. Ya, banyak orang Batak Karo, Batak Toba, Batak Dairi, Batak Simalungun, ya. Tidak pernah bocah lihat orang Batak Kristen tu bergonceng-gonceng juanjiang sauto, juanjiang sore-sore keluar, juanjiang pagi-pagi keluar, juanjiang. Kau sampai di Pekanbaru nampak juga orang membawa anjiang leh. Cuba tanya Pak, yang membawa anjiang tu orang mana tu Pak? Orang Jawa atau orang Minang atau orang Batak? Orang Pariaman. Bato Pak, batembak mana lah suara Pariaman kok. Makanya mohon maaf, ada yang protes sama Ustaz, yang baburu tu ndak orang di Pariaman di Minang aja Ustaz. Di Jambi ada orang baburu, pasti orang Minang. Di Bengkulu ada orang pai baburu juanjiang, pasti orang Minang. Di Pekanbaru ada pasti orang Minang. Coba buat survei. Jadi mohon maaf, jangan berang lo orang Minang kambo. Faktanya begitu. Orang Kapi aja nak buat bantu atu. Orang Minang yang buat bantu atu. Nah, tu adek sia tu. Sauto juanjiang, bangonceng-gonceng juanjiang, bapak luak juanjiang. Nih, jangan berang lo Pak kambo, jangan berang jo juambo udah juambo. Koreksi diri. Nah, hobi itu mulia, ya. Nah, dek hobi itu bakal mati tu anjing tu mau mandian kau tu, ya. Nah, mati dek baburu anjing tu menyumayangan kau. Hobi boleh, tapi jangan melalaikan solat. Coba survei Pak, di antara yang anggota yang probit, coba survei berapa banyak yang solat. Coba jujur aja lah, ya. Aku ke Patang Ambo dilaporkan ke Polda. Dia tersinggung orang-orang yang punya anjing tuh. Ya. Pas lo Dewan Penasihat Pembinanya anggota tamu parahnya jual anjingnya. Nyato awak sampaian dakwah tersinggung lo tuh bukan. Jadi bak kata orang Minang kan banyak pepatah kok. Kalau burak muko jangan camin di pacahan. Ya. Kalau burak muko jangan camin di pacahan, koreksi je muru awak muko. Kok sumbiang muncung awak jangan salahan orang. Kok hitam kulit awak jangan salahan orang. Ya, cari diri awak lu. Jadi mohon maaf Pak, saya ceramah ni bukan cari muka ndak. Saya ceramah ni dek sayang ke orang kampung Ambo, orang Minang khususnya. Ada orang menyebut, Pak Ustaz jangan orang Minang juga usah kaji. Banyak orang Jawa bantu aja perangainya. Iyo bantu atu. Orang Jawa do bantu atu, orang Batak do bantu atu. Cuma ni yang punya falsafah adai bahasa ni sarak bahasa ni kitabullah, sarak mengatur adai imam. Makanya cuma orang Minang yang punya. Kok ya orang Minang berpegang teguh kepada falsafah tu, ndak kan ada orang Minang yang solat seminggu sekali dah. Kok berpegang teguh orang Minang je falsafah tu, ndak ada orang Minang yang suka bampok. Coba cek lihat yang bampok tu sia di kampung awak. Orang Cina atau orang Minang? Gayanya orang Pariaman banci ke orang Cina ndak ada di kampung awak doh. Perangai orang Cina, orang Pariaman yang mengarajuan. Ya. Karajo bampok tu karajo sia Pak. Dulu aku ketek-ketek suka nonton film Cina Pak, Mandarin, Andy Lau. Wah, ya, Stephen Chow, Chow Yun Fat, ya, Jackie Chan. Ratu-ratu orang tu dia ada kopinya bampok Pak, betul tak? Yang bampok tu dari muda sampai ke gaek. Itu di Minang tu di Pariaman tak ada orang Cina bantu tu. Sebab apa? Lah digantikan parangai orang Pariaman asli. Nah, jadi para jemaah sekalian mati Allah, itu makanya kenapa saya berulang-ulang mengkaji ini, agar kita tubu ilallah taubatan nasuha. Mari babalia kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
bangkitkan batang nantarandam. Falsafah tu yobana rancak pak. Tak ada orang lain punya falsafah tu, tapi ingat jangan falsafah tu dimuncuang je. Harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau falsafah cuma dimuncuang je, atau namanya orang munafik namanya itu. Orang munafik itu dikarak-karak neraka tampaknya. Ada tradisi jahiliyah yang selalu terulang-ulang, selalu berulang. Ya, tradisi kekafiran. Yang tradisi kekafiran ini ternyata banyak orang Islam yang mengerjakannya. Satu, ya, banyaknya orang Islam bertasyabuh meniru-niru orang kafir dalam merayakan tahun baru, ya, Masehi, ya. Kemudian bertepatan pula di ujung November hingga awal Desember berulang lagi musibah di ranah Minang. Tahun yang lalu saya sudah ceramah tentang musibah. Kawan-kawan inilah yang merekam dulu tahun lalu itu ceramah saya, ya. Mungkin bapak ibu yang orang Bukit Tinggi di Simpang Batabuh, Bukit Batabuh, ya, dekat Sungai Puak, nampak bekas musibah itu, di mana rumah-rumah dekat musola tu hilang semuanya, hanya surau yang tagak di Bukit Batabuh tu pak. Letakkan apa itu? Hilang rumah tu, padahal sebelumnya kita masuk surau itu lewat gang itu, kiri kanan ada rumah, samping depan ada rumah. Hari ini rumah-rumah itu habis, musola saja yang tegak sekarang satu-satunya. Pertanyaannya, ada tidak kita mengambil pelajaran daripada itu? Ya. Nah, kemudian hari ini kita ditimpa musibah, longsor, banjir, galodoh lah namanya. Gempa bumi juga terjadi beberapa hari ini. Gunung Merapi di Jawa, Gunung Merapi di Minangkabau juga sedang erupsi. Bahkan juga banjir di Jawa. Kemudian musibah apa lagi? Musibah kemaksiatan, ya, narkoba merajalela. Karena apa? Ada yang membackinginya. Omong kosong narkoba bisa dibasmi karena apa? Ada yang membackinginya. Minuman keras, ini ulang-ulang saya sampaikan nih, mumpung saya di Pekanbaru, ya. Kalau setelah ini saya di blacklist di Pekanbaru, terserahlah. Karena bagi saya nih, di bumi Allah nih milik Allah, bukan milik orang Pekanbaru. Ya, apa itu yang saya ingin sampaikan? Tolong nih, para jamaah masjid, bapak-bapak yang sudah rajin ke masjid, ingat, Allah akan minta pertanggungjawaban. Bapak hanya soleh untuk diri sendiri, untuk lingkungan sendiri, tapi di kota Pekanbaru baru saya tahu sejak saya safari dakwah di Pekanbaru ada penjualan minuman keras bebas di Jalan Juanda sana. Betul pak? Dekat rumah siapa tuh pak? Di samping rumah Bapak Wali. Mohon maaf kok Pak Wali, ambo bukan ingin menyindir Pak Wali, ambo mengingat Pak Wali. Pak Wali disumpah dengan Al-Quran untuk menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas pemimpin memberantas kemaksiatan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dake rumah dinas menjual arak, berkali-kali ganti wali, tidak ada yang bisa memberantasnya. Bayangkan. Betul tak pak? Tidak percaya pokok sudah kau berangkat sama-sama situ le. Awak ancuan gerobak tu kok yo baga awak. Jangan bos orang lo mati pokok. Di dekat rumah dinas wali Pekanbaru. Mohon maaf pak, Pak Wali sekarang partainya apa? Hah? Demokrat. Ya, lah Islam agamanya. Oh lah Islam. Ya, ingat, kita yang rajin ke masjid pak, kita yang rajin pengajian, kita yang rajin ceramah. Kalau ceramah banyak jamaah yang menonton, tetapi kemaksiatan tidak bisa kita berantas, tidak berguna dakwah kita ini pak. Karena ketika maksiat merajalela, musibah bencana akan Allah timpakan merata bagi seluruh penduduk negeri yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini amanah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian orang Pekanbaru, terutama para ulamanya,
Ya, Majelis Ulama Indonesia, pertanyaannya, MUI-nya masih punya mata nak MUI di Pekanbaru kok? MUI di Pekanbaru. Kalau ilmu tidak diragukan, MUI di Pekanbaru. Mohon maaf para MUI ulama, mohon maaf para ulama. Hancurnya sebuah negeri yang pertama karena rusaknya masyarakat berawal daripada rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin karena rusaknya para ulama. Kalau orang kampung bilang tiga tungku sajarangan, ya, tapi kok bukan tiga tungku sajarangan patah rominang, tiga tungku kerusakan. Rusak ulamanya, pasti rusak pemimpinnya. Rusak pemimpinnya, pasti rusak rakyatnya. Maka kloplah musibah itu akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap setelah saya safari dakwah kali ini, Pak Wali, pejabat-pejabat pemerintahan kota Pekanbaru, aparat berantas tuh penjualan minuman keras. Ingat, setiap hari penjual minuman keras berniaga, Bapak menanggung dosanya. Pejabat-pejabat Pekanbaru, anggota dewan Pekanbaru menanggung dosanya. Ada anggota dewan yang datang sekarang, Pak? Ada anggota dewan yang datang? Sekian banyak ini calon. Oh, calon. Aduh. Kok yo ada calon sih kau datang, rajin kamu saji angke calon tuh. Nggak perlu punya modal miliar-miliaran jadi pejabat. Itu namanya rasuah, itu namanya korupsi. Kalau ada calon dewan keluar duit biaya, korupsi. Ya, haram hukumnya, Pak. Jadi pejabat menyogok, termasuk menyogok masyarakat dengan serangan fajar, sumbangan sosial melaki dipilih, haram hukumnya. Baik sekalian rahmati Allah. Ya, kenapa saya cenderung dinilai kareh dalam berdakwah? Sebab kita ini memang tinggal ini, Pak. Kalau pepatah bilang kita sudah berada di ujung tanduk, Pak. Kita tinggal disembelih juga, tinggal disembelih jaling, tinggal dibawa ke rumah potong kita ini, Pak. Ya. Karena dalam sebuah riwayat, saya sampaikan awal kajian ini dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an tada alaikum kama tada al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min kilatu nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Wa la yanza'anallahu min suduri aduikum mahabbata minkum wa la yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahan. Faqala qail wa mal wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hari ini berapa banyak umat Islam yang ternoda, berapa banyak umat Islam yang dilecehkan, bahkan Al-Quran dilecehkan. Pernah lihat, Pak? Bahkan dosa jauh-jauh, Pak, di tanah datar, kalau tidak salah setahun yang lalu, ya, seorang pemuda yang KTP-nya Islam membawa Al-Quran ke kamar mandi, ditaruh di lantai Qurannya, dia kencingi Quran itu, Pak Ibu sekalian. Quran dia kencingi. Ya. Pernah Bapak Ibu lihat banyak orang melecehkan Quran? Diambil Quran, dikuyak Quran, dibawa ke WC untuk ceboknya. Pernah dengar Nabi dihinakan? Pak Ibu sekalian. Tetapi tidak ada pembelaan terhadap umat Islam, Pak Ibu sekalian. Agama kita dilecehkan. Umat Islam yang banyak ini tak berani membela kehormatan umat Islam. Itulah yang kata Rasulullah tadi, yang artinya akan datang suatu zaman nanti di mana kalian umat Islam
akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Umpama ini makanan Pak Ibu sekalian, nih umpama makanan ini diletakkan di depan orang banyak yang lapar, maka mereka akan berebutan, satu ngambil sana, satu ambil sini, satu ambil situ, ya akhirnya makannya hancur berserakan makanan ini Pak Ibu sekalian. Beginilah nanti nasib umat Islam Pak Ibu sekalian. Umat Islam jumlahnya banyak, tetapi pecah belah. Sama-sama yang jenggotan saja bisa nggak salaman sama-sama jenggotan. Bayangkan, yang satu punya jenggot, yang satu juga punya jenggot. Yang satu pakai jubah, yang satu juga pakai jubah. Yang satu celananya cingkrang gantung, yang satu juga gantung. Yang satu pakai sorban, yang satu pakai peci biasa. Ketika yang satu mengucap salam, assalamualaikum, yang satu ngilat. Oh, ini bukan kawan awak nih. Waalaikumsalam. Jawab, waalaikumsalam. Tapi kalau jumpa sama kawannya, asal ya akhi, masya Allah, masya Allah. Begitu kondisi umat Islam hari ini Pak. Sama-sama jenggotan, sama-sama berkedok sunnah, tapi menganggap saudaranya sesama Islam seperti musuh bebuyutan. Kalau orang menilai ceramah saya keras, kenapa? Karena selama ini kita terlena, terbuai dengan jumlah kita yang banyak. Jumlah kita banyak, kuantitas banyak, tapi tak punya kualitas. Baru hari Minggu ini saya buat safari dakwah, langsung orang Kristen mengambil pemotong ceramah saya. Ada lihat Pak Ibu sekalian? Pernah tahu nggak? Orang Kristen mengambil ceramah saya. Ya. Yang korupsi di negeri ini agamanya apa kebanyakan? Muslim. Agen narkoba kebanyakan apa agamanya? Bahkan mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Ustaz, jambu ko aib Ustaz. Iko ambil ambo agi tahu supaya jangan bangga Jawa. Orang Minang ko hebat. Calia anak kemenakan awak. Laki-laki kawin, masya Allah Pak. Kemarin kejadian tak di Padang? Ingat Pak? Pak guru kan? Sama siapa? Sama muridnya sudah dewasa. Di mana ngerjakannya? Toilet masjid. Pak guru dengan muridnya lah sama-sama kawin babini, lah sama-sama punya anak, kurang joleh. Di kamar mandi masjid, bayangkan. Jadi saya bukan ingin membuka aib Pak. Beginilah parahnya kita hari ini. Mengajak kita semua sadar Pak. Iblis itu tidak pernah berhenti untuk menyesatkan awak. Oh, jangan kira kalau mentang-mentang ustaz tidak ada setannya. Janggut panjang, jumbah, gantung jidat hitam. Kalau ustaznya hafal 30 juz, setannya 35 juz hafalnya. Ya. Jadi ambo bukan ingin memburukkan ulama pula Pak. Maknanya apa? Jangan terlena, jangan terpedaya dengan penampilan casing Pak. Termasuk kepada ambo pribadi. Jangan terpedaya dengan penampilan casing. Lihat bagaimana kehidupan kita seharinya. Baru gemuruh angin lah cameh awak Pak. Baru bergemuruh angin itulah cameh awak Pak. Jadi orang tuh longsor gunung longsor baa perasaan orang tuh Pak. Ya, ini Allah akan menguji kita Pak. Allah akan menguji kita. Benar tidak solat yang kita kerjakan selama ini? Solat yang benar itu bukan yang nampaknya khusyuk. Allah. Pak, ada yang solat begini Pak. Tetangga saya di Medan dulu begitu. Kok saya waktu itu saya masih kecil, kalau saya tempeleng ini bapak-bapak pula ini nih. Ya, kalau sebaya saya tempeleng itu. Betul Pak, wallahi tidak ngada-ngada saya. Bukan itu yang masuk ke khusyukan Pak. Salat yang benar itu innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Semoga kita mohon perlindungan kepada Allah, angin yang kencang ini tidak memberikan musibah kepada kita. Karena memang Pak, kalau kita ambil pelajaran zaman nabi-nabi terdahulu, dengan berbagai macam Allah binasakan. Allah binasakan dengan air. Coba bayangkan Nabi Nuh, diperintahkan Allah membuat perahu di gunung, di bukit. Nabi Nuh buat perahu di bukit. Akhir cek kaumnya, yo tele si Nuh rumah. Stresnya ini tak ada orang menangah kajinya. Membuat kapal di bukitnya, yo pajak ko tele rumah kalau bahasa awaknya bah. Lajaleh tinggal di bukit, tinggal di Malala, buat kapalnya kok tinggal di Pasipiaman, ya Pantai Gondoria, wajar buat perahu, dah kayak lawi. Iko buat kapal di gunung di bukitnya. Tapi bagi Allah apa yang tak mungkin Pak? Kapal yang dibuat di bukit akhirnya bisa berlayar Pak. Maknanya apa? Maknanya bukit itu dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tak mungkin bagi Allah? Ya. Kurang lebih sepekan sebelum kejadian musibah di Sumatera Barat, Kota Padang membuat simulasi penanggulangan bencana. Diumumkan di seluruh Kota Padang, terutama orang-orang yang tepi laut, akan diadakan simulasi penanggulangan bencana untuk menanggulangi apabila tsunami terjadi. Nanti apabila dibunyikan sirene tsunami, maka seluruh rakyat, seluruh penduduknya, termasuk anak yang diam sekolah, diarahkan bagaimana mengungsinya, kemana larinya. Ya Pak, itu dilaksanakan simulasi penanggulangan bencana untuk menghindari tsunami yang datang dari laut. Tapi nyatanya apa yang terjadi Pak? Air datang dari mana? Air datang dari gunung, dari bukit. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau sudah kondisi masyarakat jumlahnya banyak tapi tak bermutu, maka Allah tegaskan. Sahabat ini bertanya, ketika Rasulullah menyampaikan hal itu, ada sahabat yang bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Kata Rasulullah, bahkan ketika itu jumlah kalian umat yang terbanyak, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Dan Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Maknanya apa? Maknanya mereka itu pada hakikatnya takut kepada umat Islam, tapi Allah cabut rasa takut mereka. Orang kafir yang jumlahnya minoritas di negeri yang mayoritas ini, segelintir orang kafir yang kaya bisa mengatur semua pejabat di negeri ini Pak. Betul enggak? Banyak orang Islam yang jenderal, banyak orang Islam yang jadi pejabat di negeri ini, tapi tak berkutik dengan orang kafir yang segelintir menguasai negeri ini dengan kezaliman mereka, dengan harta mereka, bisa menyogok para pejabat. Nih, dikasih rumah dinas, dikasih mobil dinas, dikasih istri dinas. Ya. Tapi tolong, apa keinginan kami? Tolong buat undang-undang supaya apa yang kami inginkan dapat dilaksanakan secara legal atas nama undang-undang. Baik sekalian. Ya. Nah, masyaallah muslimin rahmati Allah. Ya. Tablet tadi bisa dibuka. Ya, dari sumbat muncungnya. Ya, jazakallahu khair. Baik Ibu sekalian, lantas dari hadis tadi Rasulullah menjelaskan, Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian, dan Allah hunjamkan ke dalam hati kalian umat Islam penyakit al-wahan. Apa penyakit al-wahan itu? Cinta dunia dan takut mati. Banyak pejabat beragama Islam, banyak polisi beragama Islam, mohon maaf Pak polisi, banyak tentara beragama Islam, banyak kepala dinas beragama Islam, tetapi mereka lebih takut kepada atasan dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Bahkan guru-guru yang mendidik anak-anak untuk menjadi pemimpin di masa depan
bahkan di sekolah pun hari ini Pak, kong kaling kong. Untuk apa? Untuk menghancurkan mental pendidikan di Indonesia ini. Apa contohnya? Ya, demi dapat akreditasi sebuah sekolah, maka dinas pendidikan memberikan arahan agar di sekolah itu jangan anak-anak dikasih nilai 6, 7 ke bawah. Semua anak harus nilainya 8 sampai ke atas. Padahal anak itu bodoh. Matematika tidak bisa tambah-tambah, tidak bisa kali-kali, tidak bisa bagi-bagi, tidak bisa. Membaca pun tak bisa. Nilainya sama dengan anak yang pintar. Betul tak hari ini? Tak ada anak yang tinggal kelas. Terus apa gunanya belajar? Apa gunanya belajar? Ya. Dibuat dana bos. Tetapi apa? Ya, penggunaannya kong kaling kong. Ya. Dibuat datanya data palsu. Makanya akhirnya banyak guru-guru, banyak kepala sekolah jadi mangsa para wartawan yang rakus. Banyak wartawan memanfaatkan untuk mengancam para kepala sekolah yang menyelewengkan dana-dana sosial, dana-dana bos. Ya, akhirnya apa? Agar tidak terungkap, wartawan di Sumbe munculnya jo pitih. Wartawan sama kurang ajarnya Pak Ibu sekalian. Mengambil kesempatan. Sudah rahasia umum. Kenapa? Tuh Pak, istri saya ini, yang kedua nih, mantan kepala sekolah Pak. Ya. Banyak wartawan mendatangi sekolah untuk apa? Untuk mengancam kepala-kepala sekolah yang menyelewengkan dana-dana bos. Ya. Akhirnya apa? Kalau sudah orang Islam tak takut lagi dengan dosa, maka akhirnya orang kafir pun tak ada takut dengan kita, Pak. Walau kau polisi pangkat jenderal, orang kafir tidak takut. Walau kau tentara pangkat jenderal, orang kafir tidak takut. Walau kau jadi presiden, walau kau jadi menteri, orang kafir tidak takut. Kenapa? Karena para pejabat menderita penyakit al-wahan, cinta dunia dan takut mati, menghalalkan segala cara demi pangkat dan jabatan. Kalau saya tidak kerjakan perintah atasan, nanti saya kena mutasi. Kalau saya tak kerjakan, nanti saya kena pecat. Kalau saya kena pecat, nanti anak bini makan apa? Betul Pak Ibu? Banyak orang-orang pejabat-pejabat hari ini tak bertuhankan kepada Allah lagi, tapi mereka bertuhankan kepada pemimpin atasan mereka. Begitu pula hari ini. Kalau hari ini kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ternyata hari ini banyak orang Islam yang masih sholatnya seminggu sekali. Walau mungkin di komplek ini alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini ramai jamaahnya, tapi pasti tak sebanding dengan jumlah warganya. Betul tak Pak? Tadi berapa RW tadi Pak? 3 RW. Berapa RT itu? 11 RT. Saya yakin kalau hadir semua tidak muat masjid ini Pak. Betul tak? Ternyata masih ada orang yang rumahnya bertetangga dengan masjid, bersebelahan dengan masjid, hadap-hadapan dengan masjid, tak sanggup berangkat ke masjid. Ke kantor sanggup. Macet jalan di Panam, sanggup berangkat ke kantor. Ke masjid tak sanggup. Jam kerja hujan tetap berangkat. Tidak ada mobil, pakai mantel naik Honda. Ada mobil terabas jalan banjir. Ke kantor, ke pasar, mencari pitih. Keluar lagunya, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau aku lewati. Cih. Talok pai ke pasar, talok pai ke kantua, tapi tidak talok pai kamu saji. Islam 7 keturunan. Ya. Maka tidak heran apa kata Allah.
Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang-orang yang solat. Lah solat neraka wil untuknya. Alladzina hum an salatin sahun. Yang mereka lalai daripada solatnya. Kadang solat, kadang tidak. Ini survei lagi Bapak Ibu sekalian, survei nih. Berapa banyak pengantin yang meninggalkan sholat waktu pesta pernikahan? Betul nggak, Pak? Mana banyak yang sholat dibandingkan yang tidak para pengantin itu? Mana yang banyak sholat dibandingkan yang tidak para pengantin tuh? Padahal dia anak Pak Haji, anak Bu Haji. Pesta biaya pernikahan 20 juta, 100 juta, 200 juta. Tetapi pengantin tak sholat, neraka. Satu hari satu keluarga dibawa pengantin ke neraka. Kenapa? Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di tempat pesta itu. Ayah ibunya haji hajah. Tiap tahun pergi haji, tiap bulan pergi umrah. Kaulaan. Ya. Tapi anak barale nak solat tak diingean. Mati mangami anak daro di pelaminan. Tak ada yang mengingean. Sibuk berfoto sadanya. Di sini. Kemaksiatan yang merajalela, yang dianggap biasa, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi, kata Allah. Tetapi penduduk negeri ini menustakan ayat-ayatku, maka ku siksa mereka, ku hancurkan negeri mereka, karena ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi musibah banjir, Pak, longsor, itu bukan karena angin monsun, bukan karena musim hujan, bukan karena kayu gelondongan, tapi karena dosa dan maksiat kita semuanya, warga bangsa Indonesia. Yang tak berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Banyak ulama tak berani mengingatkan penguasa yang zalim. Penguasanya zalim. Banyak ulama tak berani mengingatkan penguasa yang zalim. Bahkan menjilat kepada penguasa yang zalim. Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Sebenarnya kita seperti ajal, Pak. Tinggal menunggu waktu. Ketika kemaksiatan merajalela. Ya, pernah suatu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akankah sebuah negeri ditimpa musibah sementara di negeri itu ada orang-orang soleh, ada orang yang sholat, ada orang yang berdoa? Apakah negeri itu, masyarakat itu akan ditimpa musibah?" Apa kata Rasulullah? Ya, apabila kemaksiatan telah merajalela. Kalau kemaksiatan merajalela, maka musibah Allah turunkan merata. Tidak hanya mengorbankan pelaku yang zalim, juga akan mengorbankan orang-orang soleh tetapi diam kepada kemungkaran. Termasuk kita, Pak. Misalkan di komplek ini kita tahu ada agen narkoba tinggal di lingkungan kita ini. Usir! Mohon maaf, Pak. Dulu di Minang saya dengar orang nikah sasuku diusir dari kampung. Iya, Pak. Misalkan nih saya nih
Saya suku Tanjung lahir di Medan. Ketemu jodoh perempuan suku Tanjung di Pekanbaru. Saya orang Tanjung Sabar di Pariaman. Dia orang Lubuk Alung misalkan. Sama-sama satu suku. Dalam adat orang Minangkabau, tidak boleh nikah sasuku. Itu adat Minangkabau. Tapi kalau dalam Islam boleh enggak? Pertanyaannya, kita pakai Islam atau pakai adat? Itu satu. Kalaulah memang dianggap salah nikah sasuku. Dulu kabarnya orang yang nikah sasuku diusir dari kampung. Betul, Pak? Pertanyaannya, mana lebih besar? Dosa meninggalkan sholat dengan dosa nikah sasuku. Mana lebih besar, Pak, dosanya? Dosa meninggalkan sholat dengan dosa nikah sesuku, mana lebih besar dosanya? Lebih besar dosa yang meninggalkan kok dapet orang yang tidak sholat di kampung awak diusir dari kampung. Kok ada sumando nak sholat, usir dari kampung. Kok ada sidi, gaklah sidi sholat indah bampok karajo, usir dari kampung sidi itu. Kok ambo kalau ambo sidi kok, Pak? Aku nyambung sabuk CD yang tersinggung orang lain. Kau ada CD galah saidi solat bilo takana usir dari kampung biang bala. Jadi apabila jumlah orang yang solat tak sebanding dengan orang yang tidak solat, maka orang yang solat pun nanti akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin dirahmati oleh Allah. Kita pun sudah menjadi korban konspirasi, Pak. Kita lebih hafal tahun Masehi dibandingkan tahun Hijriah. Coba jujur. Tahu nggak kita? Kita lahir tahun berapa Hijriah, Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Pak? Coba bayangkan. Kita ngaku Islam. Betul nggak? Coba siapa di antara Bapak yang tahu kita lahir bulan tanggal berapa, bulan berapa Hijriah, tahun berapa Hijriah? Nggak tahu, Pak. Saya pun nggak tahu. Tapi Pak, hari ini ada kemudahan. Bisa kita cek, Pak, ada kemudahan. Apabila kita cocokkan tanggal kelahiran kita, bulan kelahiran kita, tahun Masehi kita lahir, bisa dicek tahun berapa Hijriah kita lahirnya. Ada nggak, Pak? Silakan dicek. Dan kalau ketemu, simpan itu. Simpan itu. Tanggal berapa Hijriah, bulan berapa Hijriah, tahun berapa Hijriah, tanggal lahir kita. Namun akhirnya gini bagaimana? Kita berpatok kepada tangganya orang kafir. Jadi Bapak-Ibu sekalian saya mati oleh Allah. Kehinaan kita ini karena apa? Karena kita mengabaikan ajaran Islam. Karena kita lebih cinta dunia dan takut mati. Tadi hadis Rasulullah menyebutkan, Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Pernah terungkap perkataan tokoh yang nama Goldamir. Apa katanya? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi matinya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Jadi ukuran kekuatan umat Islam dalam sebuah negeri, dalam sebuah lingkungan, ukuran umat Islam imannya kuat atau tidak, lihat dari jamaah sholat subuh. Maka Buya Hamka pun memberitahukan, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Banyak orang sholat hari raya ke lapangan ke Musaji. Yang pampok sholat. Agen narkoba sholat. Koruptor sholat. Yang makan uang haji sholat. Yang pai ke gereja, Natalan. Ya, yang pai Natalan ke Vatikan. Sholat, bahkan jadi imam. Tahu enggak orangnya, Pak? Imam masjid besar di Indonesia
pergi ke Vatikan memperingati Natalan, dan jadi pejabat di negeri Konoha. Bayangan, Mbak. Maka kata Bu Yamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Tapi kalau melihat orang beriman, lihat waktu sholat subuh. Di mana? Di masjid. Siapa yang rajin ke masjid, itulah tanda orang yang beriman. Bapak Ibu, kalau mau cari menantu, jangan di kantor BRI, jangan kantor polisi, jangan kantor gubernur. Cari di masjid. Siapa yang selalu ke masjid, ambil jadi menantu. Walau umurnya 60, 70, 65. Calon-calon menantu nih. Kamu yakin apa-apa kok bininya baru seorang baru. Masih ada jatah 3, kolai baga. Pertanyaannya, hari ini, mana pemuda komplek ini, Pak? Mana pemuda komplek ini? Mana, Pak? Mana pemuda? Berapa orang pemuda? Ya, tuh belakang satu. Ya. Nih, yang dekat mirap nih. Berapa umurnya? Ya, ini berapa umurnya? Berapa? Siapa? Yang mana? Berapa anak SMA? Berdiri anak SMA. Anak SMA. Sekomplek ini 3 RW, Pak. Ya. 3 RW. Cuman 1 pemuda. Ini pemuda langka, Pak. Tolong dilestarikan, jangan sampai punah. Ya. Ini pemuda langka nih. Tolong dilestarikan, jangan sampai punah. 3 RW cuma 1 yang bertahan. SMP ya? Yang SMA mana? SMA? SMP? Mana yang SMA? Berdiri. 1. Bayangkan, Pak. Cuma 1 anak SMA. Coba 1, 2 kemari. 1, 2 kemari. Ada. Mau sip. Ya, jangan keluar dari dalam ya. Bisa tolong belikan aqua? Ya, nih. Silakan. Nih. Ya, butuh DP aja, untuk DP. Ya. Syukur 2 orang, kalau 10 habis duit saya. Dan syukur alhamdulillahnya 10.000 yang paling besar uang saya. Kalau ada 100, dari 100 yang keluar tuh. Ya. Bayangkan, Pak. Pak, ini PR kita bersama, Pak. PR kita bersama, Pak. Saya berikan bocoran. Ingat, tadi orang mengatakan kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Maka upaya kita untuk menggetarkan musuh kita, apa caranya? Ramaikan masjid di waktu subuh seperti jamaah sholat Jumat. Pak, kira-kira bisa enggak jamaah subuh seramai jamaah sholat Jumat? Bapak Ibu, dengar enggak berita duka hari Senin yang lalu? Ada enggak? Tahu enggak berita duka di Yogyakarta, Pak? Berita duka apa itu? Meninggalnya Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jogokarian, Ustadz Jazir, yang punya konsep saldo masjid harus 0. Saldo masjid harus 0. Jangan bangga saldo 20 juta, 50 juta, 100 juta. Jangan bangga. Masjid Jogokarian saldonya 0. Kenapa begitu? Kalau ada jamaah yang terlilit hutang, tak bisa dialunasi, tak sanggup, tak mampu dialunasi,
memang untuk kebutuhan hidupnya dia berhutang, tidak terbayar, masjid yang melunasinya. Kalau ada jamaah, tidak ada biaya berobat ke awal bros, tidak ada biaya berobat ke rumah sakit Kota Pekanbaru, masjid yang membayarnya. Kalau ada jamaah, tidak ada biaya sekolah anak dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Kira-kira masjid kita bisa tidak begitu, Pak? Pak, masjid kita bisa tidak begitu? Tidak bisa. Ayo sekalian. Dari Masjid Jogokarian terlahirlah Masjid Kapal Munzalan di Kalimantan. Ya, sebelum istri saya meninggal, saya diundang ke Masjid Kapal Munzalan di Kalimantan. Setiap bulan, Pak, Masjid Kapal Munzalan yang besarnya mungkin majunya dari dinding ini sampai ke tiang. Tetangganya orang Cina kafir banyak, Pak. Cina kafir tetangganya banyak. Tetapi masjid ini bisa menggalang infak setiap bulannya 5-9 miliar tiap bulan. Infaknya tiap bulan 5-9 miliar. Itu uang. Infak beras digerakkan oleh masjid bisa sampai 800 ton tiap bulannya. 300 sampai 800 ton penebaran beras infak setiap bulan. Dan masjid ini punya mobil wakaf 35 kurang lebih. 3 diantaranya mobil Alphard. Untuk apa? Menjemput jamaah sholat. Jamaahnya, Pak, yang rumahnya jauh dijemput dengan mobil Alphard. Bukan menyebut bupati, Pak. Tidak percaya, Pak? Klik di YouTube Masjid Kapal Munzalan. Klik di YouTube. Saya sepekan diundang di situ, Pak. Ya. Dan alhamdulillah masjid mereka hari ini ramai. Masjid Jogokarian hampir setiap pekan sekali jamaah subuhnya mencapai 1.000 orang lebih. Sampai keluar-luar, Pak, jamaah sholat subuh, Pak. Pak, masjid kita ada mobil enggak? Ada mobil, Pak, masjid kita, Pak? Belum ada. Setidaknya ambulan. Ada enggak ambulan? Kalau ada pun ambulan, jemput jamaah ke rumahnya. Ya. Yang merasa berat berangkat ke masjid, jemput, Pak. Karena ada, Pak, dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Orang yang malas ke masjid, hatinya ada penyakit. Maka jemput dengan ambulan, Pak. Bawa ke masjid, biar cegah hatinya tuh. Ya. Karena kata Rasulullah, 2 solat yang berat bagi orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh berjamaah. Itu berat bagi orang munafik. Dan mirisnya, generasi muda kita hari ini banyak bermental munafik. Buktinya, Pak, habis generasi muda kita, Pak. Nyaris habis generasi muda kita. Dan ingat, kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi saya bocorkan 8 strategi. Yang pertama, para dai, para ulama, para ustadz hendaknya memotivasi dengan bersungguh-sungguh dan menjadi tauladan bagi umat untuk menjadi jamaah masjid yang terdepan datang ke masjid. Jadi kalau dapat ustadz-ustadz jangan ceramah aja nasan tiang. Ke masjid nak nampak batang hidungnya. Ustadz Cilako nama itu. Ustadz jadi contoh tauladan. Yang kedua, tanamkan ke setiap pribadi muslim, terutama setiap pribadi muslim laki-laki, tentang keutamaan sholat berjamaah. Di masa Rasulullah, Abdullah bin Umi Maktum menghadap Rasulullah dengan menyatakan, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta. Tua, buta, tinggal sebatang kara, rumah jauh dari masjid, jalan berliku-liku,
banyak binatang berbisa. 6 kendalanya. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku?" Pak, orang tua buta di zaman Nabi minta keringanan sholat di rumah. Apa kata Nabi? Apakah engkau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Apa kata Nabi, Pak? Tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Orang tua buta oleh Nabi tak diberikan keringanan sholat di rumah. Hari ini berapa banyak orang yang lebih buta yang tak berangkat ke masjid di waktu subuh, Pak. Mata sehat, badan sehat, tapi tak sanggup berangkat ke masjid. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum azabun azim. Baik Ibu sekalian, yang kedua. Yang ketiga, tanamkan kepada keluarga kita. Kalau bapak-bapak, para suami, para ayah sudah rajin ke masjid, jangan lupakan anak menantu. Anak menantu laki-laki bawa ke masjid. Kamanakan bawa ke masjid. Pekerja, pembantu, supir, tukang kebun bawa ke masjid. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa kata Rasulullah, Pak? Aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk salah seorang menjadi imam. Dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada seorang laki-laki yang masih berada di rumah, sementara qomat sudah dikumandangkan, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah, Pak? Pernah dengar hadisnya? Apa kata Rasulullah? Aku bakar rumahnya. Apabila Rasulullah mendapati ada laki-laki yang balik, yang masih berada di rumah, sementara qomat sudah dikumandangkan, maka akan aku bakar rumah mereka. Kira-kira di komplek kita ini, kalau Rasulullah masih hidup, nih, di mana rumah kita? Hangus terbakar rumah kita ini. Bayangkan. Bapak Ibu, mana dasar api dunia dengan api neraka? Umpama di rumah kita terbakar jam 2 malam. Jam 2 malam rumah terbakar. Bapak Ibu berada di depan pintu utama. Rumah batingke, rumah gadang. Ya, anak menantu pembantu kemanakan tinggal serumah di awak. Jam 2 malam rumah terbakar. Bapak Ibu mau lari berdua saja atau selamatkan anak kemanakan? Itu jam 2 malam. Anak menantu di kamar pakai AC. Spring bed selimut tabah. Jam 2 malam terbakar rumah. Cara menjagoannya. Ketuk pintu. Sultan, Sidi, rumah terbakar Sidi. Itu menjagoannya, Pak. Rumah terbakar begitu membangunkan menantu. Nak, bangun nak, rumah terbakar nak. Itu menjagoannya. Mbak menjagoannya. Rumah terbakar. Subat terkajui terperanjat orang-orang lalok tu. Lah, didongkak pintu. Pak, tak terbuka pintu. Minta tolong orang kamu. Tolong, anakmu tak kurung. Itu, Pak. Datang orang kampung didongkak. Tuh, kiranya anaknya. Kau lalok kah? Kau selimut juga? Bas selimut tabahnya di asit. Bah menjagoannya. Sidi, rumah terbakar Sidi. Sidi, dek sazan kami nantu Sidi, rumah terbakar. Itu menjagoannya. Bah menjagoannya. Dia gang sekali supaya jagonya. Nah, kini bah di rumah kita ada nak laki-laki. Masih ada nak laki-laki di rumah awak kini kok. Subuh besok lihat masih ada nak anak laki-laki yang di rumah kita.
masih ada nak menantu kita. Sementara ayah ibunya rajin ke masjid, anaknya dibiarkan tidur dan sholat di rumah. Orang tuanya kan diseret ke neraka oleh anak-anaknya. Nanda selama seorang aja. Orang tua durako namanya itu. Orang tua ndak amanah. Kan ingat, amanah itu, anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, tanamkan kepada keluarga tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang keempat, dari lingkungan aku, Pak RW, Pak RT. Alhamdulillah setahun yang lalu, saya di perumahan Sidomulyo seberang sana Pak. Ya, itu kami mengadakan mabit. Malam bina iman dan takwa. Anak pelajar, anak sekolah, pemuda, remaja, kita bawa tidur di masjid malam minggu. Malam minggu pemuda kita bawa ke masjid. Kita ajarkan tahsin dan tajwid. Kita ajak nonton film Islami. Kita ajak sholat tahajud. Kita ajak subuh berjamaah. Kita kasih sarapan gratis. Kita ajak keliling kampung, keliling RT RW, Pak Ibu sekalian. Rame pelajar tuh Pak. Bertanyaannya, di RW kita ini pernah dibuat begitu enggak di masjid kita ini? Pak, apa yang banyak orang Pinang kok, terutama apa-apa jual-jual Ambogo, ya. Konon katanya dulu orang Minang laki-laki lalu di surau, yo Pak. Yo Pak. Itu dulu. Ini Pak, ada orang surau lagi. Kadang ditulis di masjid, dilarang tidur di masjid. Oh lah, Haman. Dilarang tidur di masjid, sekarang ini diusir oleh masjid sampai di Sibolga mati orang, betul Pak? Di Sibolga kemarin anak yatim numpang istirahat di masjid mati meninggal. Bayangkan betapa bejatnya mereka itu, coba bayangkan. Di masjid orang, ya Allah Rabbi. Yang membunuh pula bukan orang kafir, orang Islam. Kadang yang tak sholat pula lagi itu. Kadang Pak yang cerita-cerita, musik kita begini. Biasanya para preman yang tak sholat itu. Oh ustadznya kareban lah, ganti ustadznya. Nah, itu karena apa? Karena biasanya yang geranjingan itu orang yang tak sholat biasa kebanyakan itu Pak. Yang sibuk ngurus-ngurus masjid ini. Nampak batin hidupnya enggak, ini lo pegang ngurus musaji kadang. Ya, aneh. Bapak sekalian. Itu. Ya, dari lingkungan. Buat kesepakatan. Seminggu sekali kita buat mabit. Ajak remaja, ajak pemuda tidur di masjid. Yang kedua apa tadi tuh? Yang kelima, pengurus masjid harus berinovasi. Ingat Pak, Ustadz almarhum Jazir, setelah dia diangkat pertama kali menjadi ketua Dewan Kemakmuran Masjid, semua kunci masjid dia campakkan. Masjid tak boleh dikunci. Buka 24 jam. Karena masjid milik Allah, bukan milik pengurus. Masjid milik umat, bukan milik pewakaf. Siapa saja boleh masuk ke rumah Allah ini Pak Ibu sekalian. Kenapa? Waktu membangun kita minta sumbangan umat. Tetapi setelah masjid selesai, kita usir orang dari masjid. Ayo. Dulu laki-laki Minangkabau lalu di surau. Tapi itu dulu. Nostalgia dulu. Kini, tidak ada yang lalu di surau. Kenapa? Karena musaji semakin rancak, semakin kayu. Biasa orang semakin kayu, semakin bencike. Kenapa? Biasa orang kalau rumah rancak, berarti tanah semakin kiki. Semakin panceke, pancame, takwik humua, takwik ilan. Dia apa? Dek bakhil. Itu masjid sana Pak, dan masjid sini. Dek. Saya cerita masjid sana. Nah, masjid sini kata Pak Ketua tadi elok-elok. Ya, dana Ramadan lah selesai, sebelum Ramadan lah selesai itu. Ya, itu Pak, masjid yang di sana. Ya. Konsep Masjid Jogokarian, konsepnya 3M. Apa tuh Pak? Masjid, makan, makan, makan.
jamaah dia yang makan sehari 3 kali, Pak. Ya. Saya lihat di YouTube, Pak, Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi. Masjid Pemuda di Surabaya. Masjid Ismu Yahya di Pontianak. Masjid Kabal Munzalan di Pontianak. Masjid Al-Falah Sragen. Masjid mereka ramai jamaahnya dengan para pemuda, Pak. Ya. Tapi masjid kita ramai dengan para pensiun. Askar tak berguna di kantor baru mengadu ke musaji. Lah kena stroke baru ke surau. Di situ, Pak, nak disiko. Dulu waktu menjabat nak tanggung sombongnya. Pak, kita pengajian, oh saya rapat. Sombongnya, aku pitih 1 juta, nak tahu duntuang. Pitih banggaannya. Mana kaji ndak, itu makanya koruptor jadinya. Di musajilan itu, Pak, pada pensiun yang mendatangi musaji sadonya. Mengadu ke Allah, ya Allah, penyakit pinggang ambo, ya Allah. Ya Allah, gula ambo, ya Allah. Ya Allah. Ya. Para pemuda tak minat ke masjid. Ya. Yang keenam. Yang ketujuh. Lembaga pendidikan bekerjasama dengan masjid. Buat apa? Buat ekstrakurikuler. Apa itu? Malam Bina Iman dan Takwa. Anak sekolah kelas 6 SD, SMP, SMA bawa program malam minggu weekend tidur di masjid. Dibimbing oleh para ustadz. Nah, insyaAllah kami malam ini ya, kita di musola Tawadu di Rumbai apa tuh? Jalan 9. Jalan 9, Rumbai Limbanang apa? Ya, malam ini mereka mengadakan mabit. Supaya apa? Supaya remaja-remaja tak ramai-ramai merayakan malam tahun baru. Ramai nih jalan semua nih, Pak. Orang kafir yang pesta, orang Islam yang meramaikannya. Cuma bayangkan. Orang kafir yang punya perayaan, orang Islam yang meramaikannya. Maka salah satunya, kumpulkan remaja pemuda buat kegiatan di masjid. Ayah kopi, ayah snack, ayah makan malam, ayah sarapan pagi. Bawa maraton sudah tuh Pak ini sekali. Insya Allah mereka akan senang tinggal di masjid. Yang ke-8, para orang-orang kaya, bapak ibu yang kaya, mohon maaf Pak, mohon maaf. Selama ini orang hanya berlomba-lomba membangun fisik masjid. Orang berlomba-lomba membangun fisik masjid, tapi tak terfikirkan mental jamaah masjid. Hah? Makanya kalau yang datang ke masjid cuma orang-orang tua, ini ada kelainan mental ini, Pak. Kalau yang ke masjid ini orang tua, ada kelainan mental oleh para pemuda kita. Mereka beranggapan masjid hanya untuk orang-orang tua. Kalau saya masih muda, nanti datang ke surau berkawan jua Pak, kau sampai tua, kau cerita tua mati ceritanya tadi. Ya. Kalau kawan-kawan jauh selevel awal kan asua. Cerita bola, cerita iko, cerita binatang film, kan itu. Binatang film, kok bintang. Saya lihat. Ini seakan-akan pemuda itu seakan punya gambar tulisan masjid khusus para manula. Karena pemuda nggak ada yang masuk. Betul nggak Pak? Ada nggak wirid pengajian di masjid kita rutin? Ada Pak? Berapa kali disebutkan Pak? Setiap pekan ada. Pertanyaannya, berapa persentase peserta dari pemuda? Berapa persentasenya? Mohon maaf Pak, masjid kita belum berbuat apa-apa. Mohon maaf. Apa kata Rasulullah? Tanda-tanda kiamat. Islam hanya tinggal namanya saja lagi. Islam hanya tinggal KTP. Quran hanya untuk dibaca tulisannya saja tadi. Tapi tak diamalkan. Masjid banyak, masjid ramai, masjid megah. Tapi kosong dari hidayah. Mohon maaf. Banyak pengurus takut mengundang Ustadz Kareh. Beko kali tegur sama pemerintah. Tak dapat bantuan paripurna. Mental pengemis.
ndak berani mengundang ustaz yang kareh, udah baik mengundang ustaz yang disenangi oleh penguasa. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Oh, ustaz tu kareh hebatnya. Menyinggung orang aja. Tujuh dia bakal ada, waktu ku padi awak dengan lagi. Dia bakal ada, dia menengah kaji kok, Pak. Ya, itu. Jadi orang-orang kaya, Pak, bapak-bapak ya orang kaya, mari bersama pengurus kita bangun mental jamaah. Gimana caranya? Layani umat, layani jamaah. Ya, buat supaya menarik mesti kita buat ala kafe, buat lampu-lampu yang di atas tut. Kalau bisa sediakan kafe gratis, wifi gratis. Saya yakin rame masjid tu. Betul tak, Pak? Tapi saya coba beko. Pasti ramai masjid tu. Tapi ingat, kafe itu ada yang mendampingi oleh para ustaz pembinanya. Tak dilapih bantuan tu juga, Pak. Jadi ada ustaz yang sama-sama ikut ngopi, sama-sama ikut mautanya, sama-sama ikut galak, sama-sama ikut lalok, sama pemuda. InsyaAllah masjid kan ramai. Mohon maaf, Pak. Jangan kita hanya memikirkan beton dan besi masjid. Tapi kita lupa memahami, membangkitkan, menghidupkan mental jamaah masjid. Jadi orang kaya, mari sisihkan harta. Setiap pekan sekali, setidaknya kalau ada wirid, sediakan makanan gratis. Setidaknya setiap wirid, kalau belum bisa setiap hari, setiap wirid sediakan makanan gratis. Saya yakin yang malas ke masjid akan rajin ke masjid. Pertama itu. Atau pengurus, ya, Bapak Ketua Pengurus punya inovatif. Apa tuh? Barang siapa yang sholat berjamaah di Masjid As-Salam akan mendapatkan BLT Rp500.000. Saya yakin, Pak, rame itu, Pak. Ya, BLT. Ya, yang ke masjid dapat BLT. Padahal, Pak, kata Rasulullah, 2 rakaat sholat sunnah fajar di waktu subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Betul, Pak? Sholat sunnah fajar antara azan dan qomat subuh, bagi yang mengerjakannya, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Pertanyaannya, berapa orang yang berebut-rebut mengerjakannya, Pak? Banyak orang sibuk cari duit, banyak orang sibuk cari pangkat, tapi tak berminat. Ingat, duit, pangkat, harta dunia akan kita tinggalkan di dunia ini. Dan ingat, hidup kita selamanya di akhirat, dan bekal menuju akhirat adalah iman dan takwa. Semoga akhirnya dengan 8 kajian materi ini, ya, upaya untuk meramaikan masjid supaya lebih ramai seperti jamaah sholat subuh, semoga bertahap kita bisa kembangkan. Kalau dapat, Pak, salah satunya penunjang kemakmuran masjid, sedapat mungkin masjid punya channel YouTube, masjid punya alamat Facebook, alamat IG. Jadi kalau bisa rekaman-rekaman begini, masjid punya rekaman khusus milik masjid. Karena apa? Karena apabila YouTube ini banyak ditonton, maka banyak income-nya. Mohon maaf, Saudara Ardi, ada dapat berapa dari YouTube ini dengan kajian? Ada dapat berapa? Ada 10 juta lebih. Lebih. Satu orang, Pak. Kalau masjid punya buat begini, Pak, kaya masjid kita, Pak. Penonton ini, Pak, tak terbatas orangnya. Tak hanya orang Pekanbaru, tak hanya orang Indonesia. Betul, Pak? Sampai ke penjuru dunia. Kok dapat masjid punya channel YouTube? Insya Allah, lambat laun masjid ini akan dikenal dunia, Pak. Dunia akan mengenal. Oh, Masjid As-Salam. Remajanya ramai. Pengajiannya ramai. Ustadznya tegas-tegas. Semangat-semangat. Siapa ketuanya? Pak Ketua. Siapa bidang dakwahnya? Pak Ustaz. Nah, Vira juga. Nanti, Pak. Insya Allah. Akan mari bersama Pak Katorang Minang, Pak. Basamo mangko manjadi. Bersama pengurus. Kita dukung pengurus. Kita support pengurus. Agar bersama kita makmurkan masjid ini. Semua jamaah
sumbangkan pikiran untuk kemajuan masjid kita. Semua jamaah berjibaku apa yang dapat kita berikan untuk kebangkitan umat Islam, terutama kebangkitan jamaah ini. Yang punya pikiran, sebarkan pikirannya. Yang punya tenaga, sapu halaman tanpa digaji. Yang punya harta, gaji para yang petugas kebersihan. Ingat, Pak, kau dapat ya, WC kawa, amuk belum ke WC kok. Kau dapat WC musaji jangan cakot, jangan bon tumbuh ariang jole. Ya, gaji lebih cleaning service-nya. Kau dapat gaji 3 juta cleaning service, tapi sampai U2, sampai ke sungai, tidak ada bon tumbuh ariang. Kau bon tumbuh ariang, ganti petugas cleaning service. Ya, bagaimana supaya bersih kamar mandi kita. Tuh. Ya, semoga para jamaah sekalian, menjelang Ramadan ini, wajah Masjid As-Salam akan menjadi wajah baru yang kedepannya lebih humanis, lebih romantis dengan jamaahnya, lebih memberikan motivasi bagi para remajanya, dan semoga Bapak Ibu sekalian, Bapak pengurus, para pengurus, dan para jamaah senantiasa dilimpahkan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para jamaah semuanya di Masjid As-Salam ini Allah limpahkan rahmat dan hidayah. Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya, dan Allah jauhkan kita daripada dosa yang akan datang. Semoga kiranya Masjid As-Salam beserta seluruh warga di sekelilingnya terhindar daripada musibah bencana malapetaka. Semoga pula negeri kita Indonesia Allah hindari daripada musibah dan bencana di masa yang akan datang. Semoga saudara kita yang tertimpa musibah Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan iman. Karena sesungguhnya musibah bagi orang beriman tak lain dan tak bukan untuk meningkatkan kualitas imannya. Ketika dia bersabar atas musibah, maka tidak ada yang layak untuknya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudara kita adalah orang yang beriman dan bertakwa, sehingga Allah berikan ganti yang lebih baik daripada musibah yang mereka dapatkan. Dan semoga kita yang berada dalam kondisi yang aman ini, kita saling bantu-membantu dengan saudara kita yang membutuhkan. Pak, mohon maaf Pak, yang tertimpa musibah hari Pak, apakah hanya orang miskin saja? Bapak lihat di Sumatera Barat, perumahan Lubuk Minturun Pak. Lihat Pak, itu perumahan orang elit, perumahan orang kaya. Satu rumah mungkin mobilnya ada 3 dan 4. Hari ini mobilnya jadi sampah semuanya. Hari ini rumahnya rata dengan tanah. Hari ini mereka butuh bantuan. Ingat, dunia akan terus berputar Pak. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Hari ini mereka tertimpa musibah. Siapa tahu ke depan kita pula yang dapat musibah. Hari ini kita membantu mereka. Siapa tahu besok kita pula yang butuh bantuan. Itulah kita manusia. Tidak ada yang sempurna. Maka semoga Allah ampunkan dosa kita semua. Dan semoga kalau Allah ingin mencabut nyawa kita, semoga Allah cabut nyawa kita dengan husnul khatimah. Dan semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan semoga pula Allah anugerahkan kepada kita anak keturunan yang soleh dan solehah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hingga satu keluarga kita di dunia, satu keluarga pula kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan, dan semoga tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Dan semoga Allah kumpulkan kita di Masjid As-Salam. Semoga pula kita reuni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.